Ada orang hartanya banyak, berantem terus setiap hari. Betul? Betul? Ternyata bahagia itu satu paling utama. Ketika hati kita lapang dan bersyukur. Tidak membandingkan nikmat yang kita punya dengan nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Kenapa kita nggak pernah bahagia nih? Penyakit dengki ngendep di sini. Kita lihat hati kita, banyak gak dengkinya sama orang? Tetangga beli kipas angin, kita yang muter-muter, muter gitu tiap hari. Harusnya yang muter kipas angin ya tetangga pasang AC di rumahnya, kita yang tidurnya menggigil. Ada tetangga beli kompor, kita yang kepanasan. Ada. Ya Allah ya Rabbal. Ini hati diisi dengan iri, nggak bisa melihat orang lain punya nikmat. Makanya orang yang bahagia ketika dia melihat nikmat orang lain, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang jomblo melihat yang udah pada nikah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya emang nggak perlu buru-buru, yang penting ketemu suami yang soleh, yang penting ketemu istri soleha. Dah, yang udah nikah belum punya anak, alhamdulillah. Siap yang jomblo yang belum pada nikah. Yang udah punya anak satu, alhamdulillah. Siap yang udah nikah lama belum punya anak. Yang anaknya banyak, alhamdulillah. Allah masih kepercayaan buat saya. Kesian orang mau nambah anak susah. Tuh, itu rasa bersyukur yang dikencangkan, ciri orang yang bahagia. Dan dua, dikit lagi. Ciri orang bahagia, sehatul badan, badannya sehat, hatinya sehat, pikirannya sehat. Ciri orang bahagia. Yang kedua, wus'atun fi rizqihi. Orang bahagia adalah orang yang hidupnya berkah, rizkinya berkah. Biar nggak banyak rizkinya tapi berkah. Coba lihat, banyak yang jadi P7, pergi pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan, cicilan di mana-mana, anak gak keurus, dititipin sama neneknya, banyak. Kenapa? Yarfa'illahul barokah min kasbihi. Allah angkat keberkahan rezeki. Suami istri kerja, gak pernah ngaji, gak pernah sholat, anak gak pernah dididik agama, duit banyak, gaji punya dua-dua, tapi gak pernah cukup. Diangkat keberkahan rezeki. Makanya orang yang bahagia walaupun rezekinya gak banyak tapi berkah. Ya Allah, biar bisa makan, alhamdulillah. Kalau saya nggak pengen jadi orang kaya, saya pengen tanya sama yang hadir, pengen jadi orang kaya apa miskin? Pengen jadi orang kaya apa miskin? Yang banyak di dalam surga orang kaya apa orang miskin? Kata Nabi, ittala'tu fil jannah fara'aitu aksara ahliha al-fuqara. Aku datang ke surga pada peristiwa Isra wal Mi'raj. Kebanyakan penghuni surga al-masakin al-fuqara, orang fakir dan miskin. Sekali lagi, pengen jadi kaya atau miskin? Pengen masuk surga atau neraka? Tadi yang di dalam surga apa? Jadi pengen kaya atau miskin? Pengennya kaya tapi masuk. Mohon maaf, tapi orang kaya masuk surganya belakangan. Masuk sih, tapi kuotanya dikit. Kenapa? Hisapnya banyak. Ibu-ibu yang hadir di rumah punya lemari. Di lemari lebih banyak baju suami apa istri? Istri berapa pintu, suami berapa pintu? Satu, dua, tiga. Suami satu roti kagak nyampe. Ya Allah ya Rabbi, perempuan luar biasa. Bajunya tiap hari beda-beda ya Bu ya. Nganter anak sekolah beda, mau kongko sama teman beda, berangkat ngaji, mau kondangan, datang acara maulidan, ngelayat orang mati.
Makanya numpuk itu bajunya, hati-hati. Yang masuk surga paling belakangan adalah yang paling banyak hisabnya di sisi Allah. Ditanya sama Allah, Bu, ibu di rumah punya jilbab 20 binti, betul? Punya jilbab 20. Ini jilbab yang ibu punya dipakai buat apa? Buat ngaji? Apa cuma buat dandan saya? Itu ditanya nanti sama mereka. Ibu punya mobil, mobilnya dipakai buat ibadah apa buat maksiat? Hisabnya lama. Makanya yang paling banyak jadi penghuni surga adalah orang-orang miskin. Makanya kalau ditanya, Ustazah pengen jadi kaya apa miskin? Kalau saya cukup jadi orang pas-pasan. Pas pengen umroh ada duitnya, pas pengen beli baju ada, pas pengen haji, pas pengen beli rumah, pas pengen beli mobil, pas pengen healing keliling dunia. Cukup jadi orang yang pas. Lupa ya Allah, pas begini pengennya ini ada, pas ini pengen ini ada. Ya, jadi cukup orang yang pas-pasan. Insya Allah ya hadir juga semua Allah karuniakan kebahagiaan dunia akhirat, wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Dan terakhir, ciri orang yang dapat syafaat Nabi adalah orang man la yusyriku billahi syai'an, orang yang tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali datang ke dukun, jangan sekali-kali datang ke orang pintar, apalagi mereka minta bantuannya sama jin, bukan manusia. Nih, tidak diterima. Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila 'alan nabi. Dia dianggap kafir orang-orang yang datang ke dukun, percaya sama dukun, menduakan Allah. Makanya dalam sholat kita apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Tuh, 3 orang itu. Man qala la ilaha illallah. Yang kedua yang meninggalnya husnul khatimah, dan yang ketiga adalah yang tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka kelak yang dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka terakhir silahkan dicatat ada doa agar kita dapat syafaat dari Nabi. Ada doa yang bisa kita baca agar kita dapat syafaat dari Nabi. Mari sama-sama diikuti bersama Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir lana syafa'atahu bi'izzatika wa jalalika. Kita ulang lagi, Allahumma yassir lana syafa'atahu bi'izzatika wa jalalika. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk mendapat syafaat Nabi dengan kemuliaan-Mu dan keagungan-Mu. Allahumma yassir lana syafa'atahu bi'izzatika wa jalalika. Sudah dicatat? Sudah dicatat? Sekarang ditutup catatannya. Kita baca bareng-bareng. Ditutup handphonenya. Hafal? Baik, saya baca sekali, diikutin ya nanti. Allahumma yassir lana syafa'atahu bi'izzatika wa jalalika. Sok. Sekali lagi. Allahumma yassir lana syafa'atahu bi'izzatika wa jalalika. Coba adik-adik bareng-bareng. Allahumma
yassir lana syafa'atahu bi'izzatika wa jalalika. Ibu-ibu khusus. Libet-libet dikit gak apa-apa ya Bu ya. Nanti bisa diulang habis ini. Allahumma yassir lana syafa'atahu bi'izzatika wa jalalika. Allahumma yassir lana syafa'atahu bi'izzatika wa jalalika. Sekali lagi bareng-bareng. Allahumma yassir lana syafa'atahu bi'izzatika. Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah Allah kasih kesempatan kita bertemu sama Nabi. Pengen ketemu Nabi, pengen mimpiin Nabi. Sedikit saya pengen sampaikan, ada satu ulama namanya Imam Bushiri. Ibu kenal? Imam Bushiri lahirnya di Kairo. Di mana? Di Bangkok. Di Kairo. Tahu Kairo? Mesir? Pernah ke sana? Sore yang belok kanan. Itu Kairo Mesir. Mudah-mudahan disampaikan kita bisa ziarah ke para makam-makam ulama di sana. Ada satu imam ahli syiir namanya Imam Bushiri. Selama hidupnya lumpuh, gak bisa bangun, gak bisa bergerak, gak bisa ngapa-ngapain. Tapi rasa cintanya, rasa mahabbahnya sama Nabi mengalahkan rasa sakitnya. Tiap hari dia gak bisa ngapa-ngapain, gak ketinggalan dia bikin syair buat Nabi. Satu ketika lagi bikin syair, pujian buat Nabi ketinggalan. Pas tidur mimpinya langsung ketemu sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbi. Dalam mimpi itu Nabi Muhammad bawa sorban. Kalau sorban ditaruh di kepala namanya imamah. Kalau sorban ditaruh di leher namanya burdah. Maka Rasul bawa sorban dikalungin ke lehernya Imam Bushiri. Itu yang disebut dengan burdah. Bangun Imam Bushiri menangis dan dia bertekad syair yang dia tulis namanya syair burdah. Terkenal sampai sekarang. Dengan keajaiban mimpi bertemu Rasul, Imam Bushiri bangun yang tadinya lumpuh, sembuh dari lumpuhnya. Ya Allah.